Pemirsa, kita awali Sindo Siang dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nasib naas menimpa dua pekerja saat memasang sinyal pendeteksi banjir di pintu air karet Petamburan. Keduanya tersengat listrik hingga salah satunya terjatuh ke kanal banjir barat dan ditemukan tewas. Upaya pencarian Agung, seorang pekerja lepas yang hilang tercebur di kanal banjir barat Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh petugas gabungan damkar dan BPBD akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyisiran menggunakan perahu karet selama lebih dari 3 jam, petugas akhirnya berhasil menemukan korban. Derasnya arus dengan ketinggian air yang meningkat sempat menyulitkan petugas hingga korban baru berhasil ditemukan oleh tim pengganti. Agung merupakan pekerja lepas yang hilang di kali kanal banjir barat saat tengah memasang alat sinyal pendeteksi banjir bersama rekannya. Korban tercebur usai tersengat aliran listrik dari kabel komuter lain, sedangkan rekannya berhasil selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Penemuan mayatnya ada di sekitar bawah jembatan rel, yang dimana titiknya itu dibelakangi oleh perahu karet, jadi tidak tersisir. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap waspada dengan cuaca buruk. Seorang pengendara motor di Kendal, Jawa Tengah ini tertimpa pohon saat dilanda hujan deras. Posisi korban. Seorang pengendara motor tertimpa pohon asem berukuran besar di Jalan Raya Trompo Sukodono, Kendal, Jawa Tengah saat tengah melintas di tengah hujan yang lebat. Melihat kejadian tersebut, warga dan petugas SAR BPBD menolong korban dengan memotong pohon berukuran diameter 120 cm tersebut. Akibat tertimpa bersama motornya, korban mengalami luka yang cukup serius dan harus dirawat di RSUD Suwodono, Kendal. Pengendara ketika lewat kemudian terjadi pohon tumbang karena pada saat itu angin disertai hujan sangat kencang, sehingga pohon ini tanah tidak mampu menahan beban pohon sehingga jatuh melintang di tengah jalan dan menimpa korban. Pohon yang tumbang diketahui disebabkan hujan yang lebat disertai angin yang kencang serta kondisi akar pohon yang sudah tidak kuat hingga tumbang menutupi jalan. Petugas gabungan harus menggunakan gergaji besi untuk memotong pohon berukuran besar tersebut guna mengevakuasi dari jalan raya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Seorang anggota Polres Sukabumi, Jawa Barat gugur saat bertugas mengevakuasi korban bencana alam di wilayah Lengkong. Korban meninggal dunia diduga kelelahan usai mengevakuasi korban longsor di wilayahnya bertugas. Almarhum Bribka Miftahu yang mencari korban longsor di Pabuaran, Sukabumi terekam jelas. Diduga korban kelelahan dan sempat pingsan saat menerobos lokasi bencana. Bribka Miftahu selanjutnya dibawa ke Puskesmas Lengkong untuk mendapat penanganan medis. Saat di Puskesmas kondisinya terus menurun hingga dilarikan ke RSUD Jampang Kulon. Namun saat penanganan medis, Bribka Miftahu meninggal dunia. Jenazah dibawa ke rumah duka Cirebon. Suasana duka menyelimuti saat jenazah tiba. Jenazah dimakamkan dengan upacara kedinasan. Almarhum merupakan Babin Kamtipnas Desa Bantarsari dan meninggalkan 1 istri serta 2 anak yang masih kecil. Pada saat terjadi cuaca ekstrim, kemudian sudah mulai ada tanda titik-titik bencana, yang bersangkutan tetap bekerja keras bagaimana menghimbau warganya, masyarakat untuk waspada bencana dan mengevakuasi. Atas dedikasinya ia diberi kenaikan pangkat 1 tingkat karena meninggal saat menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm usai hujan deras menggenangi sejumlah titik di Cilegon, Banten. Sementara di Jombang, Jawa Timur, banjir sedalam 1 meter menutup akses jalan 2 kabupaten.
Banjir merendam usai hujan deras mengguyur kawasan Cilegon. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Bahkan sempat viral, banjir ikut merendam RSUD Cilegon. Bahkan dalam narasi dikatakan jika banjir memasuki hingga ruang perawatan. Kabar yang viral ini pun ditampik Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, yang memantau langsung kondisi banjir. Banjir yang berasal dari luapan sungai di belakang RSUD ternyata merupakan kondisi banjir tahun 2018 lalu. Lendi dengan Pak Romi, ternyata di sini kalinya seperti ini, dan tidak seperti tadi coklat semuanya udah masuk ke ruangan-ruangan ya. Kita lihat masih aman-aman terkendali, hanya ada tadi pohon tumbang aja. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sudah 4 hari banjir merendam permukiman warga desa Combo ke Samben. Bahkan ketinggian air bervariasi mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Bahkan akibat tingginya banjir menyebabkan akses antara Jombang menuju Mojokerto terputus. Warga berharap pemerintah segera menangani banjir yang terus berulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, terputusnya akses jalan akibat tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat membuat distribusi logistik ke sejumlah titik terkendala. Komunitas motor trail pun turun ke lapangan untuk membantu pendistribusian logistik. Sejumlah komunitas motor membantu mendistribusikan logistik ke wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4 di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka membawa sejumlah logistik berupa pakaian, makanan hingga alas tidur bagi korban terdampak bencana alam longsor yang belum menerima bantuan karena akses jalan yang terputus. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan motor trail. Jalan licin dan berbatu tak menyurutkan para biker ini untuk menyalurkan logistik agar sampai ke tujuan. Kepala Desa Bangbayang mengaku pasca longsor menerjang wilayahnya, pihaknya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bangbayang nyampe detik ini belum ada bantuan dari pemerintah, dari manapun. Hanya ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka. Dan mudah-mudahan nanti ada dermawan yang lain lah yang datang ke Bangbayang dari grup ataupun secara perorangan. Ya. Karena di sini yang terdampak itu kurang lebih 200 rumah, Pak. Banyaknya akses jalan yang terputus di sejumlah titik akibat longsor dan tanah bergerak membuat pasokan logistik ke daerah terisolir sedikit terhambat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan rekayasa cuaca guna mengantisipasi potensi hujan ekstrim di Jakarta. Pemprov menganggarkan 4 miliar rupiah untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Jakarta. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur awan menggunakan 3.200 kg bahan semai berbasis garam atau NaCl. Selain untuk mempercepat proses pengendapan, penaburan dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan sebelum masuk ke kawasan urban. Hasilnya menunjukkan penurunan intensitas hujan di beberapa wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi, termasuk Jakarta selama 3 hari terakhir. Sementara BMKG memprediksi potensi hujan intensitas ringan hingga lebat akan terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selama sepekan ke depan. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi juga menegaskan akan melakukan rekayasa cuaca lanjutan demi mengantisipasi cuaca ekstrim terutama di musim menjelang Natal dan Tahun Baru. Lihat di BPPD saat ini kurang lebih sekitar 4 miliar. Nah ini nanti pastinya kita akan optimalkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk BTT nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan berapa kali, berapa hari terkait masalah rekayasa. Sehingga kita bisa mengantisipasi terkait cuaca ekstrim yang memungkinkan
terjadinya banjir seperti yang disampaikan oleh BMKG tahun 2020 mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bukan hanya rekayasa cuaca yang kita antisipasi, kita juga tetap akan melakukan cek kemudian kesiapsiagaan terkait infrastruktur. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan kepada ibu pelaku pembunuhan keluarga di Lebak Bulus berinisial MAS. Pihak kepolisian menyebut sang ibu korban sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan yang diduga dilakukan remaja 14 tahun tersebut sudah keluar dari rumah sakit dan dapat dimintai keterangan. Meski sudah dinyatakan sehat, proses pemeriksaan tetap didampingi psikolog. Sementara itu, penyidik belum dapat mengabulkan permintaan tersangka MAS yang disebut ingin menemui sang ibu secara langsung. Sebelumnya, anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan surat kepada sang ibu saat masih dalam perawatan. Sementara kepolisian telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan pelaku ke kejaksaan. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum setelah membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sebuah surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka tusukan. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, Bu Nurma. Baik, Bu Nurma, apakah pemeriksaan Ibu MAS ini sudah dilakukan? Ya, pemirsa, kita akan mencoba terhubung bersama dengan Bu Nurma mengenai kasus ini, dan kita akan sapa kembali dan mencoba kembali terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Nurma. Halo, selamat siang. Baik, Ibu Nurma, bisa dijelaskan sejauh ini apakah pemeriksaan Ibu MAS sudah dilakukan? Iya, betul. Kemarin ya hari sekiranya jam 10 kemarin kita sudah memeriksa atau meminta keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian keterangannya sudah kita kumpulkan menjadi nanti kita kirim ke kejaksaan. Baik, sejauh ini kondisi terakhir dari Ibu MAS bagaimana? Apakah mengalami trauma serta bagaimana kondisi secara fisik? Ya, kalau fisik memang masih tahap pemulihan, kemudian juga psikis juga masih kelihatan shock gitu, Mas. Jadi memang semuanya masih tahap pemulihan, baik fisik maupun mental. Baik, sejauh ini untuk proses pemeriksaan yang dilakukan seperti apa? Apakah ada treatment khusus mengingat korban yang merupakan saksi kunci tersebut ini mengalami trauma yang cukup berat? Iya, betul. Jadi penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan kemarin meminta keterangan dengan berhati-hati, kemudian juga kita meminta keterangan yang terjadi tentunya. Karena apa? Karena memang keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum ini sangat berarti bagi kasus yang terjadi kemarin. Kemudian kita sudah menggali, kemudian sudah mengumpulkan, lanjut sudah nanti dikirim ke kejaksaan. Karena memang kejaksaan kemarin berkas sudah kita kirim, kemudian lanjut nanti diperiksa dulu oleh jaksa, kemudian pasti kita melengkapi apa-apa saja yang jelas yang harus dibutuhkan oleh kejaksaan. Oke. Gitu, Mas. Baik, pengumpulan data dan juga berkas masih terus dilakukan, dan dari pemeriksaan pelaku anak dan saksi lain, apakah
motif anak membunuh ayah dan nenek ini belum menemui titik terang sampai dengan saat ini. Karena motif ini menjadi salah satu yang diperbincangkan dan juga banyak dipertanyakan juga oleh masyarakat. Ya, jadi motif belum ditemukan, Mas. Jadi untuk kemarin sudah kita gandeng juga asosiasi psikologi forensik. Nah, untuk hasilnya juga belum keluar. Baik. Oleh karena itu kita belum bisa menyimpulkan motifnya karena memang kejadian sudah. Oleh karena itu kejadian sudah terjadi, makanya kita sudah mengirimkan berkas ke kejaksaan. Gitu, Mas. Terkait dengan adanya bisikan gaib yang disampaikan ataupun juga keterangan dari MAS, bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal ini? Ya, jadi kalau di kepolisian kita ini penyidik ya Mas, jadi kita kumpulkan semua. Misalnya ada bisikan, oke, kita terima. Kemudian apalagi katanya ada ini kemarin juga belajar ditekan, kita kumpulkan. Jadi itu kita kumpulkan kemudian nanti kita simpulkan. Nah, lanjut. Yang dijadikan kesimpulan itu harus ada fakta, pengakuan, kesaksian, kemudian juga harus ada sepertinya riwayat. Nah, itu semua kita kumpulkan, gitu Mas. Baik, tadi seperti Anda sampaikan adanya riwayat. Nah, informasi terakhir bahwasanya pelaku anak ini sudah pernah dibawa ke psikiater oleh orang tuanya sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi. Bagaimana Anda memandang ini? Ya, jadi betul kemarin juga kita dari penyidik menanyakan hal tersebut. Kebetulan memang dari pengakuan atau keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum, betul waktu menginjak SMA, anak yang berkonflik dengan hukum dibawa ke psikolog, karena apa? Karena memang dari laporan dari wali kelas, karena memang anaknya suka tidur di kelas. Nah, kemudian dari itu, oleh karena itulah dibawa ke psikolog untuk bertanya. Nah, itu. Jadi itu yang kita tanya. Kemudian dijawab dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum demikian, Mas. Oke, baik. Mbak Nurma, melihat kasus anak membunuh orang tua ini bukan kali pertama terjadi. Lantas bagaimana langkah preventif yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika melihat adanya semacam tanda-tanda ataupun juga isyarat bahwasanya ada kelainan ataupun juga hal yang berbeda dari kondisi mental seorang anak begitu? Ya, jadi komunikasi itu pasti. Jadi antara anak yang satu dan lain itu berbeda. Kemudian dengan umurnya pun kita harus berbeda dengan cara berkomunikasi. Satu-satunya jalan kita lihat fisik dan mental. Mentalnya juga kita harus paham karena memang dia mungkin lahir besar kan kita yang lebih paham, lebih dekat dengan anak. Nah, itu Mas. Jadi kedekatan emosional, kemudian juga siapa temannya, kemudian berteman dengan siapa, kemudian yang dilihat apa. Nah, itu yang kita selalu perhatikan. Itu Mas. Artinya banyak sekali aspek yang mempengaruhi bagaimana seorang anak bertindak, dan selaku orang tua kita harus bisa mengawasi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Terima kasih kepada AKP Nurma Dewi atas informasinya selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Kita harapkan kasus ini bisa diungkap secepatnya dan bisa menemukan titik terang. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya berkaitan dengan Aibda Robi yang dipecat. Sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robi ini terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.
yang bersangkutan ini yaitu melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya, wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robi saat bertemu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak mau Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya keputusan puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Usai diputus PTDH, Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ayus melaporkan. Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual Iwas alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang. 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik Ditreskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di PAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Mantra di tas saya sih, gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram. Lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa.
Sementara itu polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengunjungi IWAS alias Agus, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Mensos memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel tetap terpenuhi. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baiknya. Sebatas itu saya tanya. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi, beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacara. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus korupsi dan TPPU, pengelolaan tata niaga Komoditas Timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Jaksa penuntut umum menuntut pengusaha Harvey Muiz terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga Komoditas Timah PT Timah 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin malam. Jaksa berpendapat Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sesuai dengan pasal yang didakwakan. Suami artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. JPU juga membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita penyidik. Menurut jaksa, pertimbangan yang memberatkan lainnya adalah Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. Sebelumnya jaksa juga menuntut pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz.
Kuasa hukum Helen Ali menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka. Tidak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun juga yang mencengangkan nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HKORDIA tahun 2024. Menko Polhukam Budi Gunawan membuka peringatan HKORDIA 2024 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Senin siang. Budi Gunawan hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Budi Gunawan mengungkapkan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak ragu dan tegas dalam memberantas korupsi, judi online, serta narkoba. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu dalam pemberantasan korupsi demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor. Upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 597 perkara. Beberapa perkara tersebut terjadi di berbagai sektor seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Penindakan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga untuk pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengaku tak masalah dengan wacana pemotongan anggaran dinas pejabat sebesar 50%. Menurutnya wacana tersebut merupakan pengingat bagi pejabat publik agar betul-betul memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pratikno memastikan Kemenko PMK bakal melakukan efisiensi anggaran dinas. Pratikno menyebut setiap anggaran yang dikeluarkan memang harus efisien dan presisi. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong hingga 50%. Menurut Prabowo, perjalanan dinas pejabat Indonesia menghabiskan anggaran mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 47,8 triliun rupiah untuk perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian, negara akan hemat 15 triliun rupiah. Anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun bendungan atau irigasi. Negara benar-benar untuk pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Jadi intinya kan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu efektivitas, efisiensi harus terus ditingkatkan. Ya haruslah, memang harus begitu. Kita akan semaksimal mungkin untuk mengefisienkan anggaran. Jadi kalau saya sering menyebutnya precision budgeting ya. Jadi budgeting kita juga harus presisi, benar-benar terarah, fokus gitu. Aturan tegas pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri mendapat dukungan dari jajaran Kementerian Sosial, di mana dengan instruksi Presiden, pemangkasan anggaran dinas, Kemensos bisa memfokuskan program prioritas di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan agar anggaran perjalanan dinas pejabat ke luar negeri dipotong mencapai 50%, sehingga bisa menghemat anggaran sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 15 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan mengikuti instruksi Presiden dan akan fokus memilih program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam negeri. Saat ini pihaknya sedang mendata anggaran perjalanan dinas yang bakal dikurangi dalam rangka efisiensi anggaran. Kita tentu mengikuti arahan Presiden dan Pak Sekjen sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar menteri maupun pejabat negara mengurangi perjalanan dinas luar negeri hingga 50% selama 5 tahun ke depan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk upaya konkret menghemat anggaran negara. Babak baru Pilkada serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Tim Ridho tak terima dengan hasil pilkada dan menuding ada kecurangan di balik proses Pilkada DKI Jakarta. Senin siang, tim kuasa hukum Ridho datang ke MK untuk melakukan konsultasi gugatan sengketa Pilkada Jakarta. Tim kuasa hukum Ridho menjadi pemohon pertama dari tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Perihal poin gugatan, tim kuasa hukum Ridho tidak menjabarkannya, namun memastikan pihak tergugat dalam sengketa Pilkada ini merupakan KPU dan pihak Pramono Anung serta Rano Karno. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali saksinya, banyak sekali ahlinya yang akan membantu permohonan ini agar pasangan Ridho mendapatkan keadilan untuk bisa di Pilkada DKI Jakarta ini. Sebelumnya, tim sukses Ridwan Kamil Suswono minggu kemarin menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta, salah satunya soal form C6 yang tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat dan menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah. Tim Ses RK Suswono juga menuding sejumlah anggota KPPS dan PAM TPS mencoblos belasan kertas suara ke pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pendaftaran sengketa Pilkada, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di lokasi. Selamat siang Jen, siapa saja yang dijadwalkan akan mendaftarkan gugatan Pilkada hari ini? Baik Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini di Mahkamah Konstitusi sudah menerima ada 203 pemohon sengketa atau gugatan perselisihan Pilkada 2024, di mana rinciannya adalah 1 dari tingkat gubernur, yakni dari Papua Selatan, kemudian 164 dari tingkat kabupaten dan 38 pemohon dari tingkat kota atau wali kota. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa gugatan Pilkada sendiri ke Mahkamah Konstitusi akan masih dibuka hingga tanggal 18 Desember 2024. Namun di setiap masing-masing atau masing-masing pemohon dari masing-masing daerah harus mematuhi aturan dari KPU masing-masing daerah itu sendiri, yakni untuk permohonan pengajuan sengketa Pilkada 2024 ini hanya
boleh dilakukan 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU masing-masing daerah. Namun masih dibuka sampai tanggal 18 Desember. Jadi setiap pemohon harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh KPU daerah masing-masing meskipun pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi dibuka hingga tanggal 18 Desember 2024. Dan untuk persidangannya sendiri akan dimulai pada bulan Januari atau lebih tepatnya awal Januari 2025. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang menyampaikan nantinya pendaftaran atau permohonan sengketa atau gugatan Pilkada 2024 ini diberi waktu untuk persidangan 45 hari terhitung sejak permohonan terregistrasi. Begitu. Dan persidangan akan dimulai sejak awal Januari 2025 dan sempat disampaikan juga oleh Ketua MK di mana nantinya sama seperti aturan pada saat persidangan gugatan Pilpres pada 2024 yang sudah dilakukan yang lalu, di mana untuk hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan nanti pemohon maka tidak akan diikutkan pada persidangan yang sama karena masuk ke dalam aturan undang-undang kehakiman. Begitu. Dan untuk prosesnya sendiri atau teknisnya sendiri seperti bisa dilihat di belakang saya ini adalah tempat di mana nanti pemohon bisa melakukan pendaftaran permohonan sengketa. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa sendiri ke Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan secara daring atau online dan juga secara langsung atau offline. Dengan prosedur nantinya setiap pemohon dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu seperti halnya kemarin yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Pilkada DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Tim hukumnya sendiri datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan konsultasi terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi untuk mereka kemudian disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi berkas apa saja yang perlu disiapkan, kemudian bukti-bukti dan saksi siapa sajakah yang perlu disiapkan. Kemudian setelah konsultasi tersebut barulah mereka dapat mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan berkas-berkas dan bukti apa saja yang perlu dibawa oleh mereka begitu. Dan untuk Pilkada DKI Jakarta sendiri diberi waktu dari hari Senin kemarin hingga esok hari atau Rabu. Jadi hanya 3 kali 24 jam sejak KPU daerah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Mahkamah Konstitusi dan juga kami masih menunggu jumlah pendaftar atau pemohon yang melakukan gugatan perkara atau sengketa Pilkada 2024. Nantinya akan kami update kembali informasinya. Saya kembalikan ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari gedung MK. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, pasangan Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak menang telak dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur. Paslon nomor urut 2 ini memperoleh 58,8% dari keseluruhan surat suara sah. Setelah 2 hari menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jawa Timur 2024, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan pasangan Hovifah Emil Dardak sebagai pemenang Pilkada Jawa Timur 2024. Pasangan Hovifah Emil unggul dengan 12.192.165 suara. Diikuti pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma hari ini Gus Hans dengan 6.743.095 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 1.797.332 suara. Sesuai dengan aturan, KPU Provinsi Jawa Timur membuka ruang selama 3 hari kepada paslon yang ingin mengajukan gugatan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, menantu Jokowi Bobi Nasution menjadi pemenang dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Afif Nasution dan Surya memperoleh suara terbanyak dengan 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri hanya memperoleh 2.009.311 suara. Namun saksi pasangan calon gubernur nomor urut 2 menolak menandatangani berita acara dengan alasan proses pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.
Pasca dipecat PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo belum merapat ke partai manapun. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mau bergabung. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Jumat pekan lalu. Terkait dengan kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra, Muzani mengaku keputusan bergabung dengan partai adalah hak dari Jokowi. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Jokowi akan merapat ke Gerindra atau partai lain setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui, jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi beberapa hari lalu disebutnya tidak menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan partai, namun hanya merupakan silaturahmi atau balasan kunjungan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mengapresiasi mekanisme pengendalian inflasi tahun 2024 yang berhasil menekan inflasi di bawah 3%. Mekanisme pengendalian inflasi tahun 2024 dinilai Presiden Prabowo sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Presiden menekankan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan dari tingkat nasional hingga daerah. Prabowo juga mengapresiasi langkah beberapa daerah yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Mengakhiri sambutannya dalam rakor pengendalian inflasi tahun 2024, Presiden optimis akan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Kita harus waspada. Karena dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi, dan saya katakan di sini kita harus waspada karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Pemerintah memastikan akan mendorong peningkatan akses transportasi ke lokasi kawasan ekonomi khusus demi mendorong pengembangan investasi. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pengembangan akses ke kawasan ekonomi khusus pariwisata dipastikan akan mendorong pengembangan investasi ke depannya. Pemerintah mendorong perbaikan berbagai isu yang menyangkut pengembangan kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia. Dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pengembangan kawasan ekonomi khusus masih menemui berbagai kendala, terutama akses transportasi bagi KEK pariwisata. Menko Erlangga menyebut ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang membutuhkan perbaikan dari segi akses, seperti di Bangka Belitung yang membutuhkan akses penerbangan regional. Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka bagi kawasan ekonomi khusus yang mengutamakan arus wisatawan. Selain itu, beberapa target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo dan daerah Mandalika Lombok juga tengah menjadi perhatian pemerintah. Target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Mandalika Lombok. Jadi beberapa akses daripada pesawat internasional untuk bisa langsung masuk, sehingga dengan demikian turisme itu bisa didorong
di beberapa kawasan-kawasan pariwisata termasuk KIK. Di sisi lain, Erlangga memastikan bahwa pihak pemerintah terus mengajak investor yang hadir untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata tersebut. Tercatat, pemerintah telah membangun sekitar 24 KIK yang tersebar di berbagai sektor, termasuk senilai Rp242,5 triliun dengan 151.000 tenaga kerja dan 394 pelaku usaha hingga November 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkap sejumlah capaian realisasi investasi sepanjang periode Januari-September 2024 berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan kerja baru. Dalam forum eksklusif Dialog Mapping Indonesia Investment Trend 2025 di Singapura, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani menegaskan bahwa realisasi investasi di Indonesia sepanjang periode Januari hingga September 2024 menyentuh angka 76,45%. Selain itu, realisasi investasi tersebut juga berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, fokus strategis yang sekaligus jadi kekuatan Indonesia adalah pemanfaatan 28 komoditas andalan, di mana pemerintah Indonesia optimis bahwa peningkatan kerjasama lintas sektor di tahun mendatang akan memperkuat realisasi proyek strategis dan menjaga keberlanjutan investasi ke depan. Selain itu, Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebanyak 42% dari potensi total global. Selain itu, Indonesia juga menyimpan potensi rumput laut sebesar 28% dari potensi global. Sejalan dengan hal tersebut, Rosan juga menyebut Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pengembangan ekosistem baterai, kendaraan listrik, dan industri berbasis kelautan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total realisasi investasi Singapura di Indonesia sejak 2020 hingga September 2024 menjadi kontributor Foreign Direct Investment atau FDI pertama yang mencapai 62,16 miliar dolar Amerika. Adapun investasi dari Singapura didominasi sektor industri logam, bukan industri mesin dan elektronik sebesar 23%, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 16%, industri makanan 9%, perumahan, industri dan perkantoran tercatat investasinya 8%, serta industri kertas dan percetakan sebesar 7%. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menekankan pentingnya investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan bahwa investasi asing perlu didorong seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, dalam Kadin Indonesia mendorong adanya upaya pemerintah dalam perluasan mitra strategis perdagangan dan investasi berkelanjutan, di mana dalam hal ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, kesepakatan kemitraan strategis juga dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan bekerja sama dalam menanggulangi tantangan global. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat Free Trade Agreement atau SIPA mulainya dengan European Union. Kenapa? Karena akan membuka akses kepada suatu kawasan yang 17 triliun US dollar besarnya. Dan sebaliknya buat Eropa, European Union, Indonesia ini kan adalah kakak daripada ASEAN dengan 285 juta orang, lalu PDB-nya 1,3 triliun US dollar. Jadi ini benar-benar dan 40% daripada ASEAN menjadi suatu hal yang strategis buat dua-duanya. Nah, jadi saya rasa dengan membawa pemimpin-pemimpin dan tadi banyak sekali duta besar dari European Union, dari Uni Eropa yang hadir. Pemirsa, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Traslinda, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Camar dan pemirsa untuk menemani aktivitas siang Anda. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas area Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan di arah sebaliknya Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih mengalami perlambatan kecepatan di antrian pada traffic light mencapai 200 meter selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Kanci yang akan mengarah ke arah Losari dan juga Semarang saat ini terlihat dalam keadaan ramai lancar, dan selanjutnya untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cirebon terpantau ramai lancar. Arah para pengendara untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang berhenti melewati garis stop untuk menunggu antrian traffic light yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sini. Untuk itu kami harapkan Anda tetap waspada. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Pospol Pekalongan, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Pantura yang akan mengarah ke Jalan Raya Doro Pekalongan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kemudian dari Bundaran Simpang 5 Pekalongan yang akan mengarah ke Jalan Doro Pekalongan juga dalam keadaan ramai lancar. Namun dari pantauan CCTV kami di kawasan ini sesekali mengalami perlambatan dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan khususnya roda 2 apabila terjadi kepadatan. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke arah Kota Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Kota Malang yang akan mengarah ke arah Soekarno-Hatta juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dominasi kendaraan juga lebih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan, kemudian selalu berhati-hati dalam berkendara. Pemirsa, kami juga mengingatkan waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.